Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basingat kajubata, arus. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Pak Kapolsek, Bu Kapolsek Pahandut, Ibu Kompol Polvi, yang kami hormati Bapak Camat Pahandut yang diwakili oleh Kasih Trantip, yang saya hormati Bapak Lurah Pahandut yang saya mewakili, yang saya hormati PLT Kabit Berantas, yang saya hormati PJU BNNP Kalteng, yang saya hormati rekan-rekan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada hari ini, yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan, saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, dan seluruh yang hadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya pada pagi ini dengan diiringi dengan hujan yang gerimis, semoga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Kita bisa berkumpul mengikuti deklarasi dan saat ini kita lah melanjutkan dengan kegiatan press release. Pada hari ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan press release terkait dengan kegiatan P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada semester 1 tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI pada tahun 2024 yang diperingati pada tanggal 26 Juni nanti. Peringatan HANI ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Peringatan HANI menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah utama yang ditimbulkan oleh narkotika, yaitu lost generation. Adapun pada tahun 2024 ini, HANI mengusung tema internasional yaitu The evidence is clear atau invest in prevention. Sedangkan tema nasional HANI pada tahun ini yaitu masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Adapun puncak HANI 2024 akan dilaksanakan oleh BNNRI yang terpusat di Riau. Tadi sudah kita laksanakan juga deklarasi yang dilaksanakan di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Dumai. Kebetulan saya sebelumnya pernah berdinas di sana sebelum di Kalimantan Tengah. Kemudian pada kesempatan ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai leading institution di Kalimantan Tengah dalam P4GN mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam perang melawan narkotika guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Kalteng bersinar atau bersih dari narkoba. BNN Provinsi Kalimantan Tengah terus menggelorakan perang semangat melawan narkoba dengan mengusung 4 strategi, yaitu soft power approach, smart power approach, dan cooperation serta hard power approach. Secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara demand reduction atau pengurangan permintaan melalui upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dengan supply reduction atau pengurangan pasokan melalui upaya pemberantasan. Para hadirin serta undangan berbahagia, strategi BNN Kalimantan Tengah telah diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M, di mana bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah menjangkau 331.703 orang. Adapun BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pelatihan ketahanan diri keluarga anti narkotika sebanyak 10 keluarga di Kelurahan Tambang Tahai, sehingga total keluarga yang sudah dilatih berjumlah 40 keluarga. Kemudian pada semester 1 tahun 2024 ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran telah membentuk 7 kelurahan desa bersinar atau bersih narkoba yang baru, yaitu Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Bangmang Barat, Kelurahan Candi, Kelurahan Banturung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Mandawa,
dan Kelurahan Barunang. Sehingga total desa bersinar yang telah dibentuk berjumlah 38 desa bersinar. Kemudian untuk fungsi rehabilitasi, pada tahun 2024 sampai dengan bulan Juni ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran telah melaksanakan rehabilitasi sebanyak 66 orang atau klien. Terdiri dari 62 orang rawat jalan dan 4 orang rawat inap. Yang jika dipilah sebagai berikut, yaitu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 63 orang, sedangkan perempuan sebanyak 3 orang. Kemudian jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu sabu sebanyak 48 orang, dan paling sedikit zat lainnya yaitu ganja, inhalan, zenit, dan lainnya sebanyak 18 orang. Kemudian umur paling muda yang mengakses layanan rehabilitasi yaitu berumur 12 tahun, sedangkan yang tertua adalah 49 tahun. Kemudian untuk bidang pemberantasan, sepanjang tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengungkap 4 kasus tindak pidana narkotika dengan 9 orang tersangka. Dari 4 kasus yang berhasil diungkap, 1 jajaran nasional dan 3 kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika, serta berhasil menyita barang bukti narkotika sebanyak 595,10 gram sabu dan 848,69 gram ganja. Barang bukti non-narkotika sebanyak 8 buah handphone dan 4 unit kendaraan roda 2. Kemudian BNN Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat bekerja sendiri, namun ini juga harus dibantu dengan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semuanya. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai, yaitu Kalimantan Tengah bebas dari narkotika. Kolaborasi itu kita telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengungkapan kasus tindak pidana narkotika bersama Polda Kalteng, Kanwil, Kemenkumham Kalteng, dan Bea Cukai Palangkaraya. Kemudian bekerjasama dengan pengelola pelabuhan dan bandara serta perusahaan penyedia jasa transportasi untuk menekan angka penyelundupan narkotika yang masuk melalui jalur darat, sungai, laut, dan udara. Kemudian bekerjasama dengan perusahaan jasa titipan untuk mencegah penyelundupan narkotika yang masuk melalui jasa pengiriman, yang kemarin juga kita ungkap karena kerjasama dengan salah satu jasa titipan pengiriman. Kemudian sebagai anggota tim pengawasan orang asing atau Timpora dan anggota Komite Keamanan Bandara, ini juga kita laksanakan kerjasama. Berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya menurunkan angka permintaan narkotika, salah satunya adalah dengan membentuk TAT atau Tim Asesmen Terpadu, yaitu pada tahun 2024 jumlah kasus narkotika yang masuk dalam proses asesmen terpadu yaitu sebanyak 10 klien TAT. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui oleh BNN yaitu sumber daya manusia baik di BNNP, BNNK yang mendukung di mitra BNN masih sangat kurang, baik jumlah maupun kemampuan. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN, kemudian terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap yang mengakibatkan banyaknya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat mengakses rehabilitasi. Kalau seperti yang kita dengarkan tadi di Provinsi Riau, ini akan dibangun rehabilitasi yang tadi sudah disampaikan, sudah diberikan sejumlah bidang tanah. Semoga juga di Kalteng ini kemarin dari hasil pertemuan yang diinisiasi oleh Provinsi Kalteng, kita juga akan membuat juga tempat rehabilitasi di Kalimantan Tengah. Semoga di tahun 2025 ini segera dapat terwujud sehingga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memerlukan rehabilitasi bisa segera dilaksanakan rehabilitasi di Kalimantan Tengah, tidak perlu harus keluar. Kemudian yang keempat adalah stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela, serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu narkotika untuk melaporkan. Padahal ini sudah kami sampaikan bahwa para pecandu narkotika yang memang menyerahkan diri atau mungkin keluarganya melaporkan, ini tidak kita lakukan pidana. Tapi kita di Kalimantan Tengah baru ada 2 BNNK, yaitu BNNK Palangkaraya dan BNNK Kota Waringin Barat. Dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah, ini sangat kurang. Semoga di
dalam waktu dekat ini bisa segera terbentuk BNNK Kota Waringin Timur, yang kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN. Ini sudah menjadi prioritas pembentukan BNNK Kota Waringin Timur untuk prioritas di Kalimantan Tengah. Adapun untuk solusi dari hambatan-hambatan tersebut, yaitu untuk mengatasi kekurangan SDM, maka BNN Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sinergi dengan baik pemerintah daerah, kemudian dengan instansi lainnya, baik Polri, TNI, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan P4GN. Karena kita di BNN juga sudah memiliki tempat rehabilitasi, namun untuk sarana di dalamnya ini masih kurang. Sehingga kami juga kemarin meminta dari pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah kota yang bisa membantu dari BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa melengkapi, dan itu bisa segera kita pakai, kita gunakan. Kemudian memanfaatkan gedung rehabilitasi milik BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi baik milik pemerintah maupun swasta yang sudah operasional dalam rangka layanan rehabilitasi rawat inap. Kemudian meningkatkan kerjasama lintas sektoral khususnya pada stakeholder dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi serta advokasi program P4GN khususnya layanan rehabilitasi dan P2M. Kemudian mengusulkan prioritas pembentukan BNNK di kabupaten yang rawan peredaran gelap narkotika. Semoga setelah Kotim juga akan ada BNNK lainnya yang bisa didirikan di Kalimantan Tengah. Demikian press release capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah semester 1 tahun 2024. Ini kami sampaikan. Atas capaian ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan partisipasinya dalam P4GN. Kami berharap sinergitas dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya P4GN dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Semoga hal ini dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mewujudkan Kalimantan Tengah bersinar bersih narkoba. Demikian saya Tuput. Sebelumnya tadi di Riau membacakan pantun, saya satu aja. Manisnya bingka harus dicoba. Bingka didapat dari Pak Umar. Ayo kita perang melawan narkoba, gelorakan terus Kalteng bersinar. Demikian kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Salam sehat, bahagia tanpa narkoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Redaktur dari kaltengnews.id. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya ada beberapa, Pak. Ya. Terkait dengan deklarasi anti narkoba internasional dan tema yang kita usung, Pak, ya, kita melihat kalau untuk wilayah perbatasan mungkin untuk edukasi dan tindakan preventif ini sudah gencar dilaksanakan baik itu dari kawan-kawan BNNP maupun dari kawan-kawan dari Polri, TNI. Nah, namun yang kita mengingat juga kondisi Kalimantan Tengah ini kan sifatnya kondisi geografisnya kan daerah aliran sungai, Pak. Ya. Dan ini sangat menarik juga masyarakat pesisir. Nah, macam mungkin kita masuk juga yang di kawasan daerah aliran sungai, karena kita aliran sungai kita sangat luas dan sangat sulit kita untuk menjangkau kemana dari BNNP, karena mengingat sendiri kalau disampaikan oleh Bapak tadi kan untuk BNNP kan hanya ada 2 saat ini. Saat ini BNNK hanya ada 2 di Kota Palangkaraya dan di Kota Waringin Barat. Ya. Dan mungkin di daerah Das Barito juga mungkin tidak untuk kemungkinan itu di mana pasti ada. Mungkin upaya yang dilakukan dan kendala oleh kawan-kawan BNNP seperti apa. Gitu. Nah, mungkin yang kedua, saya masuk ke pertanyaan kedua, mengingat untuk minimnya masih BNK kita ya, baik itu di 13 kabupaten 1 kota hanya ada 2 dan akan 3 ya, Kotim nanti. Nah, mungkin kendalanya apa, Pak? Sehingga itu belum bisa cepat gitu. Tadi terkait dengan geografi wilayah Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui bersama, memang Kalimantan Tengah ini bukan salah satu provinsi terbesar di Indonesia saat ini. Kota terluas. Ya, setelah Papua dimarkakan, tadinya Papua kita kedua, tapi setelah Papua dimarkakan, Kalimantan Tengah adalah yang terbesar, terluas saat ini. Sehingga memang
kendala yang dihadapi bukan hanya mungkin di Kalimantan Tengah, tapi di Indonesia dengan luasnya wilayah kita, dengan panjangnya wilayah perbatasan kita, tempat jalur masuknya juga banyak. Kita tadi telah disampaikan kegiatan kita P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Jadi bukan hanya kita laksanakan pemberantasan. Dalam hari ini mungkin kalau kita sering melihat bahwa BNN, Polri itu yang kalau yang kita lihat itu sering penangkapan. Namun kita ini juga memiliki pekerjaan untuk meningkatkan ketahanan diri dan ketahanan keluarga. Dan ini sudah dibentuk oleh rekan-rekan kita di BNN Kalimantan Tengah, kalau kita bicara Kalimantan Tengah, sehingga kita harapkan walaupun banyak barang haram yang masuk, tapi kalau ketahanan diri kita sudah kuat, ketahanan keluarga kuat, ini kita tidak bisa menolak barang haram tersebut untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah, ini yang kita harapkan karena memang sulit dengan terbatasnya personil, kemudian juga luasnya wilayah, banyaknya tempat masuk, dan seperti kita ketahui memang Kalimantan Tengah ini adalah tempat jalur lintasan dari daerah-daerah tetangga kita. Kita tidak tahu kapan barang ini masuk, sehingga ini yang kita harapkan, kita kuat untuk keluarga kita kuat, diri sendiri juga kuat, sehingga siapapun yang mengeluarkan barang haram tersebut kita bisa menolak. Itu yang kita harapkan. Ini sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatan dan juga kita laksanakan sosialisasi terhadap apa itu narkoba. Kali kita melaksanakan tes urin di tempat perkebunan sawit atau mungkin di tempat-tempat penambangan, masyarakat kita tadinya awalnya tidak tahu itu narkoba. Mereka hanya tahu itu adalah doping yang diberikan supaya mereka bisa lebih kuat bekerja, lebih giat bekerja, tidak ngantuk dan lain-lain. Berjalannya waktu akhirnya mereka menjadi ketergantungan. Nah, ini yang kita harus sosialisasikan bahwa itu narkotika dan itu yang harus ditolak sama mereka kalau jika memang ada yang menawarkan. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya pemberantasan, kita juga meningkatkan ketahanan keluarga untuk solusi dari yang disampaikan tadi dengan banyaknya mungkin tempat-tempat masuk. Kemudian yang kedua, kenapa kok di BNNP Kalimantan Tengah cuma baru ada 2 BNNK? Memang semenjak tahun saya lupa itu ada moratorium dari Kemenpan terkait masalah pembentukan bukan hanya BNNK, tapi pembentukan yang lain, mungkin termasuk provinsi dan lain-lain. Nah, pada saat itu kita hanya baru mendapatkan 2 BNNK, baik di Palangkaraya maupun di Kota Waringin Barat. Sehingga untuk membuka BNNK selanjutnya ini harus ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Dan alhamdulillah kemarin kalau kami cek terkait masalah pembentukan BNNK Kota Waringin Timur ini persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Tinggal keputusan dari Menpan dan mungkin ada sedikit-sedikit pengecekan dan lain-lain. Semoga ini segera dibentuk. Memang dengan besarnya wilayah Kalimantan Tengah, 13 kabupaten dan 1 kota, kita sangat sulit. Namun alhamdulillah BNNP ini tidak bekerja sendiri. Kita didukung oleh Polres, yang dimana Polres memiliki, tiap kabupaten memiliki Polres, didukung oleh Kodim, Koramil, Polsek dan lain-lain, termasuk juga oleh pemerintah daerah. Dan kita harapkan untuk bantuan tersebut, dukungan-dukungan tersebut bisa lebih ditingkatkan, karena tidak mungkin BNNP bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, dari TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain. Itu Pak. Begitu juga dukungan support dari Kota Waringin Timur dengan menyiapkan segala administrasi yang diminta oleh Kementerian PAN. Nah, karena memang Menpan tidak bisa langsung membuka, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, banyak administrasi yang harus disiapkan, dan ini benar-benar dipersiapkan oleh Kota Waringin Timur, sehingga yang saya kemarin cek itu hampir sudah 90% administrasi sudah siap. Nah, ini diharapkan juga di kabupaten-kabupaten lainnya juga demikian, dengan mendukung full kegiatan BNN. Jadi juga termasuk juga jika memang ada yang belum, kegiatan-kegiatan BNN yang kita lakukan di kabupaten-kabupaten ini saya harapkan juga bisa didukung oleh para pimpinan-pimpinan daerahnya. Karena ya saya sampaikan tadi, kita keterbatasan sumber anggaran, sumber daya manusia dan lain-lain. Kalau tanpa ada dukungan dari kepala pemerintah
daerah ya mungkin agak sulit kita bergeraknya. Demikian, Pak. Perkebunan sawit, Pak. Nah, Bapak bisa nggak mengidentifikasi gitu? Itu dari mana sih datangnya, Pak? Atau jaringannya dari mana? Terima kasih. Tes urin yang kita dapatkan positif itu kita lakukan pemeriksaan untuk kita mengetahui jalur dari mananya. Memang seperti yang kita ketahui untuk narkoba ini berupa sel-sel, Pak. Sel-sel terputus. Si A ketahui, A pun sampai bagaimanapun tidak bisa, bukannya tidak memberitahu, dia tidak tahu A itu dari mana. Memang itu, memang mereka sudah sel-sel terputus. Memang kita sudah menggunakan juga IT dan sudah banyak juga yang kita ungkap dari informasi-informasi kita dapatkan. Namun tidak semuanya yang kita dapatkan, karena tadi saya sampaikan banyak sel-sel terputus. Namun kita berkoordinasi dengan Polri, dengan BNN, Mabes BNN, Mabes Polri yang kita memiliki peralatan lebih canggih, dan alhamdulillah sudah banyak jaringan-jaringan yang kita ungkap. Memang banyak jaringan itu dari luar Kalimantan Tengah, sehingga kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu membaca, banyak jaringan-jaringan ditangkap, baik yang mungkin dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, itu banyak ada penjualan-penjualan yang masuk juga ke Kalimantan Tengah. Ya, itu banyak informasi yang kita berikan pada mereka. Demikian, Pak. Kan ini BNNB Provinsi Kalimantan kan banyak program ya Pak ya, seperti Mars BNN, masyarakat bersih, bersinar dari narkoba, terus mahasiswa-mahasiswi, terus dari SMA setara ya Pak ya, yang program sekolah bersinar. Nah, sudah disebutkan semua tadi, jadi pertanyaan saya gini, kan program BNNP ini kan sudah berjalan ya Pak. Apakah ada program lain dari BNNP gitu Pak? Ya seperti kayak dikatakan tadi, ini kan deklarasi anti narkoba ya Pak ya, satu. Terus yang keduanya, apakah yang narkoba masuk ke Kalimantan Tengah itu kan memang di perbatasan ya Pak ya, itu seperti daerah terpencil kayak sawit, pertambangan, itu kan memang rawan ya Pak ya, yang saya tahu. Dan bagaimana sih untuk mencegahnya dan untuk program kedepannya untuk BNNP sendiri? Program-program yang kita laksanakan seperti tadi saya sampaikan, baik dari pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, itu program-program yang kita berikan pada masyarakat, termasuk kita pencanangan desa bersinar, kecamatan bersinar. Dan itu kita maksudkan untuk pencanangan tersebut supaya bisa mencakup seluruh wilayah di Kalimantan Tengah. Seperti di tahun ini kita canangkan di daerah Kota Waringin Timur, di Bamang, Kecamatan Bamang. Dan itu di Puntun sudah tahun 2021 kalau tidak salah. Itu 2021 yang kita harapkan setelah kita canangkan dan selama 1 tahun kita lakukan pembinaan dan sudah ada peningkatan, yang kita harapkan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk tetap membuat status quo bahwa daerah tersebut itu tetap bersih dari narkotika. Dan ini terus kita gelorakan. Begitupun juga dengan hal-hal yang tadi disampaikan sama Ibu bahwa banyak narkoba yang masuk dari luar. Selain kita melakukan juga kegiatan-kegiatan pemberantasan, kalau mungkin Bapak Ibu sempat mendengar di kurang lebih 1 bulan atau beberapa minggu yang lalu itu kita melaksanakan razia di tempat-tempat hiburan. Jadi kita tidak hanya melaksanakan tes urin di perkebunan atau juga mungkin di tempat pertambangan, tapi kita juga laksanakan di tempat hiburan. Kita harapkan tidak ada sejengkal tanah pun di Kalimantan Tengah ini yang bisa orang menggunakan narkoba secara aman. Sehingga ini setidak-tidak ada rasa takut untuk menggunakan narkotika. Kalau dia sudah rasa takut, rasa khawatir, akhirnya ngapain saya pakai narkoba? Jadi bikin takut aja, Bu. Yang orang tadi yang berpikiran pakai narkoba ini pengen santai, pengen rileks, tapi dikejar-kejar terus, baik dari Polri, dari TNI. Karena kita laksanakan razia ini bukan hanya BNN sendiri, kita mengundang dari rekan-rekan dari Polda, rekan-rekan dari Korem, dari pemerintah daerah, ada Satpol PP, dari Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan tes urin. Sehingga ini membuat mereka yang menggunakan ini selalu khawatir.
Nah, dengan rasa khawatir, rasa takut, akhirnya mereka berusaha, ya udahlah kita jauhi narkoba. Itu ya cara kita. Mungkin salah satunya. Itu Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lingkungan alatai, salam sehujud kerendeng melempang. Adil Katalino, beceramin ke surga, bahasa ingat kaju bata. Nama saya Haji Raden Paku Ganepo Baidila Japaris Dondang. Panjang. Saya secara kebetulan saya pengurus Diadi Kalimantan Tengah membidangi narkotika dan terorisme. Tapi di koran saya pimpinan redaksi dan saya juga anggota dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Kalimantan Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya salut dan bangga dengan BNN ini karena telah banyak mengungkapkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Tapi walaupun begitu masih banyak juga yang masih beredar. Terutama karena saya sering ke pertambangan, tukang-tukang sedot itu memang itu kerjaan mereka, makan narkoba. Kalau mereka tidak makan narkoba, mereka tidak bisa bekerja keras. Kalau sudah makan itu kelihatannya mereka tidak bisa tidur, jadi kerja terus. Nah, kalau kita biarkan seperti itu, maka suatu saat mereka akan mati. Nah, ini harapan kami dari lembaga bahwa BNN ini mari kita dukung dan harus diadakan pertemuan atau sosialisasi paling 3 bulan sekali. Karena waktu zaman Pak ini dulu berjanji dengan kita yang pindah ke Pontianak itu. Sumirat. Ya, Pak siapa namanya itu? Lupa saya. Sumirat. Ya, Pak Sumirat, bahwa dia berjanji pertemuan 3 bulan sekali. Itu. Yang ketiga, nah kita harapan kami bahwa BNN ini harus melaksanakan sosialisasi ini di tempat yang rawan agar masyarakat tahu, misalnya di daerah pertambangan rakyat, nah di daerah perkebunan sawit dan di batu bara, karena disitulah tempat-tempat mereka itu. Nah itu harapan kami Pak dari lembaga. Terima kasih. Pak Haji Raden Paku ya, Pak Paku ya. Keren. Baik, terima kasih atas masukannya. Memang dengan keterbatasan BNN, mungkin perlu diketahui dengan kita memiliki 3 kantor BNN, BNNP, BNNK Palangkaraya, BNNK Kobar. Ini personil BNN ini hanya 120 orang, Pak. Hanya 120 orang. Beda dengan jumlah personil Polda yang kurang lebih kalau nggak salah di Kalimantan Tengah ini 10 ribuan. Kalau Riau 11 ribu, karena saya tahu karena saya kepala Biro SDM di sana. Bagian mindah-mindahin dulu. Jadi kalau di sini kurang lebih 10 ribu. Korem juga besar dan lain-lain. Kita itu hanya 120 orang. Memang yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa bergerak leluasa tanpa dukungan khususnya pemerintah daerah. Saya sering juga turun langsung ke lapangan, melaksanakan sosialisasi, cek urin, ke perkebunan, ke pertambangan, itu yang ternyata memang baru, ini juga memang pengalaman baru untuk saya. Saya baru dinas di Kalimantan Tengah baru saat ini, banyaknya kemarin saya di daerah Jawa. Kita keterbatasan anggaran juga Pak untuk melakukan tes urin tersebut. Kalau tanpa ada dukungan dari baik perusahaan maupun pemerintah daerah, ini kita tidak bisa bergerak luas karena anggaran yang diberikan pemerintah kepada BNN, bukan hanya BNN P mungkin, BNN RI kita juga terbatas. Sehingga ini perlu ada dukungan dari pemerintah daerah khususnya, termasuk juga sosialisasi, kemudian pencanangan desa bersinar, kecamatan bersinar, itu juga memerlukan biaya. Saya berterima kasih seperti sambil contohnya Kota Waringin Timur yang sangat-sangat mendukung. Kita sampaikan, Pak, Bu, kita memerlukan dana untuk membuat kecamatan bersinar, desa bersinar. Mereka langsung mengiyakan. Anggaran itu tidak ke kita, tapi langsung diberikan dari kabupaten ke tempat-tempat yang kita tuju. Nah, itu yang kita harapkan ke kabupaten kota lainnya. Sehingga ini di seluruh Kalimantan Tengah ini sama, bukan hanya Kota Waringin Timur saja. Nanti yang
nanti dibilang, wah kok BNN Kota Waringin Timur terus nih. Karena memang anggaran yang diberikan Kota Waringin Timur untuk melaksanakan P4GN ini bisa dibilang memang sangat lumayan banyak. Selama saya berdinas di BNN Provinsi Kalimantan Tengah, paling banyak kabupaten yang saya datangin adalah Kota Waringin Timur karena sosialisasi, pencanangan, dan lain-lain, deklarasi, dan lain-lain, itu sangat banyak program-program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Ini yang kita harapkan. Jadi mungkin mumpung ada banyak rekan-rekan wartawan di sini, menggugah para kepala-kepala daerah, bukan hanya kepala daerah yang terpilih nanti, yang saat ini yang banyak PJ, ini juga digugah untuk melaksanakan P4GN. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi masyarakat kita ini ada yang terlibat narkoba. Gimana kita bisa mendapatkan bonus demografi di kemudian hari kalau memang masyarakat kita atau pemudi kita ini yang terlibat narkotika. Itu ya. Kemudian ya sepertinya saya sampaikan masalah pertemuan. Nanti kita lihat Pak, kalau memang bisa kita laksanakan 3 bulan sekali. Tapi memang gini, BNN ini 3 bulan sekali, kalau kita nggak banyak informasi, ngapain juga 3 bulan sekali. Beda Polda mungkin tiap minggu informasi yang diberikan banyak, ini 3 bulan sekali nangkap enggak, kita kumpul-kumpul bingung juga kan. Udah meluangkan waktu rekan-rekan wartawan. Ya informasinya gini-gini aja nih. Tapi pokoknya setiap ada kegiatan-kegiatan yang memang kita harus informasikan, kita akan panggil rekan-rekan wartawan. Nggak usah harus 3 bulan sekali. Kalau 1 bulan atau mungkin BNN nangkep tiap minggu, kita panggil Pak, tiap minggu. Berarti ya, alhamdulillah kemarin kayak di Lamandau kan 33,6. Wah, paling banyak tuh. Sebelumnya kemarin BNN yang mengungkap. Jadi saya sampaikan pada rekan-rekan sini tidak ada persaingan antara BNN, Polri, dan lain. Kita sama-sama satu tujuan, membuat Kalimantan Tengah ini bebas dari narkotika. Jadi kita saling mensupport informasi, mensupport sumber daya yang ada untuk kita mengungkap peredaran narkotika di Kalimantan Tengah. Itu saja mungkin Pak.